jumpa lagi acara kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya tilawah Al-Quran agar lebih membuat acara kita sore hari ini. Mari kita panggilkan saudara kita, imam kita, saudara Muhammad Rashid Biro, kepadanya dipersilakan. Wa idza qulil Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kepadanya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما نلقاها إلا الذين صبروا وما نلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. Terima kasih kepada saudara Syukrito atas baca Qurannya. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya, kita lanjut ke acara selanjutnya. Selanjutnya adalah
adalah sambutan yang akan disampaikan langsung dari Direktur Bandara Sarina Bojen, Datuk Azmi, kepada Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara isi majlis yang teramat saya hormati, Ustaz Dr. Abdul Somad, yang saya hormati Datuk Jafar, Setiausaha Sekretariat DA yang berpejabat di Istanbul, Pak Iwan daripada dan Datin Jafar, Pak Iwan daripada KTI dan isi khususnya anak-anak sekalian, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Terima kasih di atas kehadiran dan saya ucapkan mengadu-ngadukan kehadiran Pak Ustaz ke Sabia Bojen Airport. Terima kasih khususnya ke masjid kita pada hari ini masih baru, kita belum rasmi lagi Pak Ustaz. Macam saya cerita tadi, InsyaAllah dalam bulan Mac, Maret atau April kita akan rasmi insyaAllah. Dan di atas kehadiran Pak Ustaz untuk selamat pada petang ini, saya sangat-sangat terharu Pak Ustaz. Saya mengucapkan sedikit-sedikit penghargaan dan terima kasih kepada Pak Ustaz kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kita di sini. Dan saya tak mahu panjang, cuma mengucapkan sedikit-sedikit penghargaan dan terima kasih kepada semua yang hadir, dan khususnya terima kasih kepada panitia yang menganjurkan acara ini. Mereka bekerja dengan cukup keras. Terima kasih untuk menjayakan majlis ini. To my friends from Turkey, I welcome you to this function this afternoon. To welcome Ustaz Abdul Somad. It's an honor to have him to speak to us this afternoon. So, thank you very much for your presence. Terima kasih atas kehadiran semua pada petang ini, dan sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, nanti insya Allah akan ada kotak amal yang akan dibagikan kepada teman-teman semua. Insya Allah nanti hasil dari kotak amal itu akan kita bagikan kepada saudara-saudara kita di Uyghur, di Palestina, dimanapun mereka berada. Insya Allah Allah akan membalas kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya, tanpa berpanjang lebar karena sudah tidak sabar sepertinya teman-teman semuanya. Ada yang paling jauh dari mana? Paling jauh. Malaysia. Enggak ada Turki. Saya sih dari Kastamonu. Kastamonu? Enggak ada. Biasa. Ya, saya dari Kastamonu ya. Insyaallah. Sebelum kita lanjutkan ke acara ini kita sedikit ini ya, pantun ya. Ini dari tadi sepi banget soalnya, biar kita lebih santai kerjanya. Jalan-jalan ke Istanbul, ke negeri Fatih, dua benua. Selamat datang puas ke Istanbul, membuat kami bahagia semua. Ya, langsung saja dipersilakan kepada Ustaz Abdul Somad untuk berbicara kepadanya. Waktu tempat kami persilakan. Kameramu sama Ustaz. Yes, go ahead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati
Datuk Azmi Murad, Direktur International Airport Sabiha Gökçen, Turki, beserta ibu dan seluruh keluarga. Beberapa bulan yang lalu ada yang mau mengundang saya. Katanya Direktur International Airport Sabiha Gökçen dari Turki. Saya heran, masa iya ada orang Turki kenal sama saya? Rupanya saya selidiki, saya telusuri, Datuk Azmi Murad adalah orang Malaysia, orang Melayu, sama dengan saya. Hanya saja kami berbeda warga negara. Beliau Malaysia, saya Indonesia. Kami disatukan dua titik temu. Pertama, sama-sama orang Melayu. Yang kedua, sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi awalnya aslinya saya mau diundang khusus untuk acara tausiah di masjid ini. Rupanya orang beriman itu doanya dikabulkan Allah melalui jalur yang lain. Seperti doa istri Nabi Musa alaihissalam, seperti doa istri Fir'aun, namanya Asyah. Asyah minta anak yang soleh, tapi Allah kasih dia anak tanpa hamil dan tanpa mengandung. Tiba-tiba ketika sedang mandi di sungai Nil, ada saja sesosok bayi yang hanyut di dalam kotak. Dan anak itu pasti soleh, karena dia adalah Nabi Musa alaihissalam. Orang beriman kalau dia berdoa, Allah tidak kasih prosesnya, tapi langsung saja terkabul doanya. Jadi Datuk Azmi Murad mengundang, tidak perlu menjemput saya ke Pekanbaru, langsung saja pas saya transit bisa datang kemana. Ini pelajaran buat adik-adik. Kalau kita mau dikabulkan Allah doa, pikir baik, niat baik, insya Allah Allah kasih yang baik-baik. Lalu kemudian ada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, maka bekerja samalah dengan Datuk Azmi Murad, hadir bersama kita hari ini keluarga besar Persatuan Pelajar Indonesia dari seluruh kota-kota yang ada di Turki. Kemudian ada pula komunitas masyarakat Indonesia. Dan yang lain-lain tak dapat saya sebutkan satu persatu, encik-encik, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, hadirin-hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya amat sangat berbahagia karena bisa berada di tengah masyarakat yang bismillah masya Allah, kota negara Turki, salah satu sampel contoh yang pernah disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya ada dalam kitab Musnad, nama penulisnya Imam Ahmad bin Hanbal, nama populernya Imam Hanbali, meninggal tahun 241 Hijrah. Latuftahanal Konstantiniyah, Konstantinopel akan dibebaskan. Wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jayshu dzalikal jaysh. Pemimpin perangnya adalah itulah yang terbaik, dan pasukan bala tentaranya juga itu adalah pasukan bala tentara yang terbaik. Nama dia Muhammad bin Murad bin Muhammad. Karena nama dua kali Muhammad, kakeknya Muhammad, dia juga Muhammad, disebut dengan Muhammad II. Dan lebih populer dengan nama Muhammad Al-Fatih. Oleh sebab itu semangat Muhammad Al-Fatih ini mudah-mudahan ada dalam diri adik-adik anggota pelajar Persatuan Pelajar Indonesia yang sedang belajar di seluruh kota-kota di Turki ini, insyaallah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Bapak Ibu lihat saya berceramah hari ini tidak seperti biasanya, tidak menggelegar, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena saya sedang berada di depan intelektual muda yang ilmunya luar biasa. Yang kedua, karena mikrofonnya kurang kuat. Tapi insya Allah rekamannya bagus karena mic-nya ada dua di sini, satu di kiri, satu di kanan. Bagi yang tidak bisa mendengar ini dengan baik, diam saja, dengarkan, nanti tonton di UAS official channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ketika di Sudan ketemu dengan salah seorang mahasiswa, lupa saya namanya. Saya tanya, kamu sudah lama di sini? Baru setahun, Ustaz. Sebelum di sini di mana? Di Turki. Berapa lama di Turki? 1 tahun. Kenapa pindah ke Sudan? Tak tahan saya, Pak Ustaz. Orang Turki cantik-cantik. Jadi mendengar berita bahwa di sini ada lebih 1.500 mahasiswa Indonesia, berarti kalian yang 1.500 ini adalah orang-orang yang tahan, orang-orang yang sudah lulus fit and proper test. Buktinya dia tak tahan lari ke Sudan. Di Sudan itu perempuan hanya 2 saja, hitam dan hitam sekali. Jadi amat sangat bagus untuk belajar. Artinya apa? Menjadi mahasiswa di Turki itu godaannya luar biasa. Sedangkan musim dingin ini aja mereka sanggup pakai rok pendek, apalagi musim panas. Tapi kalau kalian lulus, itu balasannya juga luar biasa. Karena al-jaza ala qadril amal, balasan pahala sesuai dengan tingkat kesulitan amal. Jadi kalau ada mahasiswa Sudan, mahasiswa Mesir, mahasiswa Mauritania kuliah sampai doktor, itu biasa. Tapi kalau antum di Turki berhasil, itu luar biasa. Saya S1 di Mesir, S2 di Maroko, S3 di Sudan. Untung sudah habis sekolah. Kalau masih belum ada S4, mendaftar saya di Turki. Cuacanya bagus, alamnya indah. Oleh sebab itu bersyukur pada Allah, kalian sudah ditempatkan Allah di tempat yang baik ini. Mudah-mudahan istiqomah sampai S1, S2, S3. Kita doakan bersama-sama adik-adik mahasiswa ini setelah selesai PhD, Doctor of Philosophy, baru pulang ke Indonesia. Tak ada yang mengaminkan. Kenapa kalian ragu? Untuk apa pentingnya ijazah itu, Pak Ustadz? Ijazah itu penting karena saya tidak tahu apa isi kepala kalian. Sampai sekarang belum ada alat scanner isi kepala. USG hanya bisa ngasih tahu isi janin perut perempuan. Belum ada alat detektor USG ngasih tahu isi kepala. Andai ada alat itu, mungkin saya pun takut jadi ustaz, karena akan diperiksa apa isi kepala ustaz. Oleh sebab itu maka dari mana kita tahu orang berilmu atau tak berilmu? Dari ucapannya, dari bukunya, dari tulisannya, tapi juga dari ijazahnya. Oleh sebab itu tempuhlah pendidikan ini, baik yang Islamic Studies ataupun yang mengambil sains. Jangan kelahi antara yang Islamic Studies dengan sains. Kamu ambil jurusan apa? Jurusan tahfiz Quran, penghuni neraka, penghuni surga. Kamu ambil jurusan apa? Ambil sains, neraka jahanam. Allah akan menolong agama ini dengan dua-duanya.
jurusan hadis, jurusan tafsir, ilahiyat, jurusan akidah, filsafat Islam, tolong agama Allah dengan ilmu agama. Tapi yang mengambil sains kedokteran juga dia akan menolong agama Allah dengan jurusan dia masing-masing. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, astronomi, wal ardi, penciptaan bumi, geologi, waqtilatil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, meteorologi, klimatologi, geofisika, la ayat, semua itu adalah ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang punya pikiran. Siapa ulul albab itu? Dua sifatnya. Alladzina yadhkurunallaha, orang yang lebih mengedepankan zikir, qiyaman, ketika tegak, wa qu'udan, ketika duduk, wa ala junubihim, ketika sedang berbaring. Tapi tidak hanya zikir, fikirnya juga tajam. Wa yatafakkaruna, mereka berfikir fi khalqis samawati wal ardh. Puncak ilmunya bukan pada ijazahnya, tapi ketika dia mampu berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Puncak dari ilmunya, ujung ayat itu adalah subhanaka faqina adzabannar. Mau ilmu agama atau ilmu umum, mau sains atau Quran hadis, ujung-ujungnya adalah subhanaka, mensucikan Allah, faqina adzabannar, takut pada api neraka. Tak ada gunanya master, doktor kalau tak takut api neraka. Maka akan lahirlah sarjana-sarjana S1, S2 agama maupun saintis yang pulang dari Turki mencerdaskan bangsa Indonesia, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bahwa beban ekonomi berat bisa ditanggulangi dengan cari beasiswa. Beasiswa di negara ini, Turki, atau beasiswa dari negara kita, proposal ke Pemda, pendidikan berlanjut terus. Tak juga dapat, banyak-banyak puasa Senin Kamis. Kurang Senin Kamis, puasa Nabi Nuh, puasa Nabi, tak juga dapat, balik kampung. Jangan menjadi kriminal di negeri orang, memalukan bangsa dan negara. Dah banyak contoh-contohnya, tak saya sebutkan satu persatu. Kalian cari saya di internet. Tinggal di negara asing tapi memalukan bangsa Indonesia. Nauzubillah. Ukirlah prestasi, sukses belajar. Yang pertama, sukses tadi S1, S2, S3. Tapi setelah nanti kalian pulang ke Indonesia, pulang membawa titel doktor, masyarakat sedang menunggu. Ini ada mahasiswa baru pulang dari Turki, Istanbul, dari Bursa, dari kota-kota yang lain, titelnya doktor. Masyarakat menunggu. Mereka menyangka yang baru pulang dari Turki ini akan membawa ledakan baru, bom atom meledak. Begitu naik ke atas mimbar, dengarnya cuma bunyi kentut aja. Maka antum akan diundang seminar, diundang ceramah, diundang lokakarya, diundang presentasi, wal awal wal akhir. Itulah yang pertama dan terakhir. Karena mereka pertama-pertama itu mau dengar saja apa isi yang dia sampaikan. Oleh sebab itu berkualitas. Banyak yang hebat bahasa Arab, banyak yang hebat bahasa Inggris. Tapi yang bisa hebat bahasa Arab, hebat bahasa Inggris, hebat bahasa Turki, itu hanya alumni dari Turki saja. Jadi kalian punya nilai plus, punya nilai lebih. Referensi Arab ada, referensi Inggris oke. Tambah satu lagi, referensi Turki. Oleh sebab itu maka khazanah budaya Islam yang pernah berkembang di Turki ini, itu harus kalian ambil, kalian bawa pulang menjadi sebuah khazanah kekayaan peradaban Islam yang memperkaya Indonesia. Pulang alumni India, pulang alumni Maroko, pulang alumni Mesir, pulang satu lagi alumni Turki.
Sekarang 2020 saya ketemu 2030, maka insya Allah 1.500 mahasiswa Turki ini akan pulang membangun Indonesia masa depan, insya Allah. Saya yakin dan percaya itu. Bapak Ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan cukup hanya titel S1, S2, S3 saja, tapi isilah dengan talaqi. Di sini banyak pakar-pakar qiraat, tahfiz. Makanya banyak sekali orang-orang Indonesia yang sudah hafal Al-Quran datang kemari untuk mengambil ijazah qiraat. Ada qiraat Asim, Hafs anak Asim Indonesia, sudah hatam dia. Kemari dia mau ambil qiraat Warsh, qiraat Umbul, qiraat Ibnu Katsir. Atau di pondoknya dia sudah hafal Quran tapi belum dapat ijazah, belum bersanad. Datang dia kemari untuk mengambil sanad. Pulang dari Maroko, ada satu jurusan khusus di Maroko namanya Al-Fiqhul Maliki wal Qadaya Al-Mu'asirah. Fikih Maliki dan masalah-masalah kontemporer. Pulang dari Maroko membawa fikih Maliki. Pulang dari Mesir membawa fikih Syafi'i. Kawan-kawan kita yang pulang dari Ahqaf seperti Buya Yahya, dari Hadramaut Tarim, dari Rubat Tarim, dari Darul Mustafa, bawa fikih Syafi'i. Tapi jangan lupa, fikih Hanafi juga menawarkan ijtihad-ijtihad yang segar. Karena kalau Maliki ahlul hadis, Hanafi ahlul ra'yi, seringkali berseberangan. Qala al-jumhur wa qala al-ahnaf. Karena dia kaum rasionalis, lebih mengedepankan logika, walaupun dia hebat juga dalam bidang Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu dalami ijtihad fikih Hanafi, dalami ijtihad ulama Ahnaf Al-Hanafiyah, maka ini memperkaya. Jadi kalau nanti yang sebagian dari pondok pesantren sudah baca kitab Matan Takrib, pindah ke Fathul Qarib, habis itu dia lanjutkan ke I'anah Talibin, habis itu dia khatamkan Al-Mahalli, habis itu baru ke kitab-kitab besar Al-Majmu' Syarah Muhazzab, fikih Syafi'i, selesai. Tapi dia juga mampu komparatif dengan fikih Hanafi. Karena sekarang tidak lagi kita bisa mengajarkan satu mazhab, karena sekarang sudah multi mazhab. Ada pakar mazhab Syafi'i, ada pakar mazhab Hanafi, ada pakar mazhab Maliki, ada pakar mazhab Hambali. 4 mazhab memperkaya ijtihad Indonesia ke depan. Mudah-mudahan dari 1.500 ini akan ada hadir ahli qiraat dari Turki, akan hadir pula ahli mazhab Hanafi dari Turki, orang Indonesia yang pulang memberikan ijtihad baru di masa akan datang, insyaallah. Amin. Ada satu segmen yang putus, segmen zikir. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, ada orang ketertarikannya dalam bidang halal, haram, makruh, mubah, syarat, rukun, wajib, sunat. Hobi dia ke fikih, Islamic law, syariat. Tapi ada pula ketertarikan dia dalam bidang filsafat Islam. Di sini juga berkembang filsafat Islam. Tapi jangan lupa, ada ketertarikan orang mematikan akal, tapi lebih menghidupkan hati dengan zikir. Inilah maqam ihsan. Jibril datang berjumpa Nabi SAW, yang pertama dia tanya iman. Dari hadis tentang iman inilah berkembang ilmu akidah, yang juga disebut dengan ilmu kalam, yang juga disebut dengan ilmu tauhid, yang juga disebut dengan ilmu al-fiqhul akbar. Tapi jangan lupa, Jibril bertanya tentang Islam. Dari Islam, pertanyaannya tentang Islam itulah berkembang fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji. Tapi ada yang paling tinggi di antara itu semua, ketika dia bertanya tentang mahwal ihsan, dijawab oleh Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Ihsan itulah tasawuf.
tasawuf, muraqabatullah. Dan di sini tarekat besar, tarekat Khusyah Jalaluddin Ar-Rumi dan tarekat Naqsyabandiyah. Di Sumatera Utara ada tarekat Naqsyabandiyah dari jalur Bahauddin An-Naqsyabandi turun ke Makkah kepada Syekh Sulaiman Zuhdi, dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun kepada Syekh Abdul Wahab Rokan di Langkat, dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun kepada Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi Rokan Hulu di Riau, dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun kepada Syekh Maulana Ibrahim di Kumpulan Sumatera Barat. Berkembang tarekat Naqsyabandiyah. Tapi ada jalur yang sampai ke ulama-ulama di Turki. Ini juga antum yang punya ketertarikan bidang spiritual, bidang zikir, ambil ini. Artinya ada permata-permata yang bisa diambil sesuai dengan ketertarikan masing-masing. Jangan paksakan kalau tidak tertarik, karena ini ilmu bukan dibuat-buat, tapi sesuai dengan hobi dan ketertarikan kita. Yang hobi masalah hukum Islam, ambil, kembangkan Hanafi. Yang hobi masalah pemikiran, ambil, kaji filsafat Islam. Yang hobi masalah spiritual, batin, zikir, ambil tarekat Naqsyabandiyah. Sehingga semua ada segmennya masing-masing. Sampai di Indonesia nanti juga ada jamaah yang hobinya fikih saja, ada jamaah yang hobinya pemikiran saja, ada jamaah yang hobinya zikir spiritual, mengasah ketajaman qalbunya saja. Yang pikiran filsafat, yang hati tasawuf. Nah, ini semua jawaban-jawabannya ada di sini. Sehingga jangan sampai ke Turki bingung mau ambil apa dan setelah pulang mau mengembangkan apa. Setiap kota-kota besar di Eropa ada masjid, dan masjid itu sebagian besarnya masjid Turki. Saya ceramah di Australia, di bawah mampir, Ustaz, itu masjid Turki. Kemudian bahkan di negara Arab, di Sudan, di Khartoum ada satu masjid bagus sekali, masjid Turki. Uniknya Turki ini di mana-mana masjidnya, arsitekturnya, bentuknya sama. Kebanggaan mereka. Artinya apa? Penduduknya sepertiga penduduk Indonesia. Tapi di setiap kota-kota besar di dunia dia bisa punya masjid. Apa itu maknanya? Dia punya pengelolaan wakaf, zakat, infak, sedekah yang sangat profesional. Oleh sebab itu adik-adik di sini selain mendalami filsafat Islam, mendalami hukum Islam versi mazhab Hanafi, mendalami tarekat sebagai salah satu cara berzikir dengan Allah, tapi yang keempat jangan lupa pelajari bagaimana orang Turki bisa mengelola wakaf, zakat, infak, sedekah sehingga berhasil membuat sekolah-sekolah. Sekarang berapa banyak orang Indonesia tinggal ngasih tanah, hardware-nya dari orang Indonesia, ini tanahnya, tapi setelah itu dibangun oleh Turki menjadi sekolah-sekolah. Dari mana duitnya? Mereka dikatakan kaya, justru minyak punya kita, gas alam punya kita, kekayaan alam batu bara punya kita, minyak punya kita, uranium punya kita. Tapi kenapa mereka bisa bangun masjid besar-besar di Eropa? Kenapa mereka bisa membangun sekolah-sekolah tahfiz Quran? Apa rahasia di balik itu? Nah, ini juga ilmu wakaf zakat mereka ini perlu digali, diambil. Apakah dalam bentuk kajian tesis disertasi ataukah sebuah penelitian, tulis, jadikan satu buku, nanti bukunya saya endorse. Tidak saya kutip 2,5%. Nah, ini adalah untuk adik-adik mahasiswa sekalian. Saya kira dari 5 poin ini adik-adik sudah bisa renung-renung, pilih-pilih kira-kira saya mau dalami yang mana. Mendalami fikih, mendalami filsafat, mendalami tarekat, mendalami zakat, infak, wakaf, sedekah, mendalami sains. Pikir, renungkan. Yang sudah, alhamdulillah. Yang masih bingung, kesempatan untuk memilih. Setelah saya jelaskan 5, rasa-rasanya 1 pun tak ada yang bisa diambil, cepat-cepatlah pulang. Karena orang yang mengawang-awang tak
tak jelas visi misi hidupnya. Dia sama seperti ikan koki dalam akuarium. Jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, lapar datang pelet, makan. Jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, mati listrik, mati. Tak ada guna hidupnya, hampa. Pikirkan apa yang mau kau cari kemari, sehingga nanti jelas mau pulangnya apa yang akan dibawa. Kalau tidak, maka kita sudah membuang masa, membuang waktu, mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir saudara setan. Saya ceramah begitu, jelas-jelas saja. Kalau kata orang Melayu, simbah daun nampak buah. Simbah daun langsung nampak buah. Itu maka orang banyak mendengar ceramah saya karena pilihan katanya tidak berbelit-belit, tidak jelimet, tidak ribet. To the point. Walaupun banyak orang sakit hati sama ceramah saya, itu maka banyak orang membuli saya. Awal-awalnya saya tersinggung, tapi lama-lama saya rindu. Bahkan kalau mereka tidak bully, saya cari-cari mana mereka. Persis seperti Nabi Muhammad SAW dulu. Dia pergi ke masjid, ada yang mengencingi dia, ada yang melempar dia pakai batu, ada yang melempar dia pakai tulang onta. Tiba-tiba suatu hari tidak ada. Mana mereka kemarin yang melontar? Rupanya sakit. Dijenguknya, tersentuh. Banyak kawan-kawanku Muhammad. Tapi ketika aku sakit tak ada yang menjenguk. Engkau yang datang, saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu juga saya. Kalau sudah lama tidak dibuli, saya tanya, mana mereka? Jangan mereka sakit. Ya Allah, matikanlah mereka. Dah, habis satu. Satu tadi yang saya bahas, poin pertama adalah mahasiswa. Kenapa yang Ustaz ceramah yang pertama mahasiswa? Kenapa bukan masyarakat? Karena mahasiswa ini anak-anak muda. Mahasiswa inilah harapan-harapan masa depan. Kalau kami ini masalah, saya ini masalah. Bapak Ibu kalau mau melihat masa depan, lihatlah mereka. Tertulis di kening mereka, future. Di sini past tense. Present and future, inilah mereka di masa depan. Makanya saya bangga hari ini. Hari ini saya ceramah. Dulu Datuk saya ceramah tazkirah di Kelantan stadion. Itu yang mendengar 100.000 orang. Stadion Kelantan saya ceramah yang mendengar 100.000 orang. Di Masjid Airport Sadi Handochen 1 juta. Kenapa? Karena di hadapan saya ini adalah calon-calon ulama. Yang satu ulama ini pesantrennya 1000. Ini calon ulama ini pesantrennya 1000. Itu baru dari istri pertama. Bayangkan 1000. Maka saya sedang berceramah kepada 100.000. Saya ceramah di depan orang banyak 100.000, tapi tidak semuanya intelektual. 100.000 orang awam biasa. Tapi di hadapan saya ini adalah intelektual. Intelektual itu adalah bahasa Arabnya mufaqqahun, orang yang punya thaqafah. Intelektual harus lengkap. Intelektual yang tidak lengkap, hilang tualnya, tinggal kelek. Di hadapan saya ini adalah intelektual Muslim sekolah. Mereka yang akan menjadi ujung tombak melanjutkan tongkat estafet ke depan, insyaallah. Amin. Dan khusus intelektual Turki beda dengan intelektual yang lain. Intelektual yang pulang dari Turki adalah yang memang sudah lulus ujian, segala macam ujian, baik ujian pacaran, ujian munkar, ujian maksiat, sudah lulus semua. Kalau di tempat lain, kenapa tak buat dosa? Memang tak ada peluang. Tapi di Turki ini, masya Allah, tabarakallah. Makanya saya bangga
Mustahil 1500 ini tak ada yang akan viral seviral saya. Sombong sekali dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, urusan dengan mahasiswa sudah selesai. Allahumma ballagtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikan ya Allah. 5 poin sudah kusampaikan. Kalau ada nanti ustaz-ustaz yang datang kemari menyampaikan 10 poin, berarti ilmu dia lebih banyak daripada saya. Tadi saya mulai setengah 5, sekarang pas jam 5. Habis satu segmen untuk mahasiswa. Sekarang kita masuk ke masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang pekerja, yang intelektual, yang sarjana, yang mencari nafkah di sini, maka jangan hilangkan kesempatan di Turki untuk belajar. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan ke surga. Bapak Ibu yang kerja di Turki, yang hidup di Turki sekarang, orang yang paling beruntung. Kenapa begitu saya katakan? Karena doanya dikabulkan Allah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tadi sahabat saya bertanya kepada Datuk Azmi. Datuk Azmi sudah lama di sini. Sudah. Kerja apa Datuk Azmi? Diceritakan Datuk Azmi lah. Saya ke sini cari makan. Tapi sebetulnya itu masih koma. Kalau dilanjutkan, mencari sesuap nasi dan segenggam berlian. Semua orang cari makan. Hidup ini kan cuma 2, makan, pakai. Hidup ini cuma 2, makan, pakai. Mau kaya, mau miskin, hidup ini cuma 2, makan, pakai, makan, pakai, makan, pakai, busuk, lapuk, mati. Selesai. Oleh sebab itu, kalau kita cuma makan, pakai, apa beda kita dengan makhluk yang lain? Maka manfaatkan makan pakai selama di Turki ini bermanfaat, berguna. Yang selama di Indonesia belum belajar agama, maka di sini banyak adik-adik kita S1, S2, S3 yang belum pandai baca Quran. Undang mereka. Dek, kamu kuliah di Turki jurusan apa? Saya jurusan ngapal Quran, Pak. Saya jurusan ngapal Quran, Bu. Ajak mereka ke rumah. Kamu datang ke rumah habis isya. Saya mau belajar Quran. Tapi tolong jangan ceritakan sama yang lain. Saya malu. Belajar Quran, pak mata. Non mati ketemu dengan qad min qablikum. Wow, berjumpa dengan, entah berjumpa dengan apalah. Nampaknya simpel, sederhana Pak, Bu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak betulkan tajwid Fatihah, tidak betul, solatnya batal. La solata, tidak sah solat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Belajar lagi fikih. Apa itu air suci mensucikan? Bagaimana cara berwudu yang benar? Cari pula adik-adik kita yang dari jurusan fikih hukum Islam, belajar. Jangan malu. Alhamdulillah di Indonesia cuma tabligh akbar. Belajar baca kitabnya mana Ustaz Somad? Belajar khusus kitab. Habis itu tonton. Oh, rupanya kurang mantap. Nah, kita bagaimana latihan bicara depan orang lain? Cara mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita 2. Yang pertama menulis, yang kedua bicara. Ada orang bicaranya mantap, tulisannya tak bagus. Ada orang nulisnya mantap, ngomongnya tak bagus. Tapi ada mantap dua-duanya. Ceramahnya mantap, tulisannya mantap. Bagus, ikuti. Ngomong tak bisa, nulis tak bisa, mati aja. Tak ada guna kau hidup lama-lama ini. Buat semak Turki aja. Sadis sekali. Nah, oleh sebab itu maka Bapak Ibu tolong bantu adik-adik ini. Kutitipkan adik-adikku ini padamu Pak.
Kutitipkan mereka ini padamu, Bu. Kalian jaga mereka. Kalau ada komunitas bagus, komunitas masyarakat Sunda di Turki, komunitas masyarakat Malaysia, komunitas kita sesama Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, masih bisa disatukan oleh bahasa Melayu. Maka duduk bersama, ngaji bersama, bangun komunitas di Turki, pulang nanti kita akan membangun. Yang kita bangun bukan hanya Indonesia, tapi yang kita bangun adalah Nusantara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dulu waktu di Indonesia sekolahnya TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, tak pernah belajar agama. TK konvensional, topi saya bulat topi saya. SD konvensional, tak ada belajar agama. SMP, SMA konvensional, tak ada guru agama. S1 mata kuliah cuma satu, pendidikan agama Islam 2 SKS. Potong pertemuan pertama mid semester, akhir semester, tinggal 13 tatap muka, libur tanggal merah, hujan asap. Kapan mau belajar agama? Memang kau doktor dalam bidang sains, doktor dalam bidang politik, tapi dalam bidang agama nol besar. Di mana mau belajar agama? Nih, Turki kesempatan. Jangan ego, jangan sombong. Walaupun kau doktor dalam bidang kedokteran, walaupun doktor dalam bidang sains teknologi, tapi dalam bidang agama kau boleh jadi anak TK, belajar kepada mahasiswa-mahasiswa Turki yang ganteng-ganteng, yang berdasi-dasi. Jadi waktu kami masuk, jadi kata kawan saya bisik, "Mak, ganteng-ganteng mahasiswa di Turki. Rupanya bisa juga menular ganteng orang Turki ke orang Indonesia. Lama-lama di sini. Saya pun kalau agak seminggu lagi ganteng juga. Oleh sebab itu maka kalian adik-adikku sekalian serius. Kita makin belajar kalau kita ngajar. Kita kalau ngajar itu kita makin belajar. Misal bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat Indonesia, Malaysia di Turki, kita ada pengajian rutin ini. Baca kitab Arba'in Nawawi, 40 hadis, 40 tatap muka, 40 minggu selesai, setahun selesai. Tahun 2000 target Arba'in khatam. Baca hadis 1 jam, habis itu tanya jawab. Dek, ya. Ini saya baca dalam hadisnya, kalau sudah tertulis jadi orang kafir, matinya kafir. Walaupun dia baik. Gimana itu, Dek? Nanti kita jawab minggu depan. Kok nggak jawab sekarang? Ini nggak cukup waktu. Padahal tak tahu. Nah, itu caranya untuk menutupi kebodohan kita. Ceramah-ceramah pengajian itu direkam seperti ini. Saya di mana-mana biasanya satu tiang itu 1 handphone, di sini 2 handphone. Rekam. Habis itu di-share, buatlah 1 channel, namanya channel Kajian Islam PPI Turki. Kajian Islam PPI Turki. Ada yang kajian panjang 1 jam, ada yang kajian pendek setengah jam, ada yang kultum kuliah 7 menit, ada yang kulibas kuliah 15 menit. Untuk membangkitkan motivasi adik-adik ini biar supaya dia mau buat di situ namanya lomba buat vlog, musabaqah vlog, lomba vlog khusus mahasiswa Turki, mahasiswa Indonesia di Turki, mahasiswa Indonesia Malaysia di Turki. Kirimkan vlog Anda ke email berikut ini sebelum tanggal. Yang menang akan berangkat umroh. Setuju tidak setuju? Tiketnya dari mana? Disitulah
akan bangkit semangat. Yang juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, juara 10 diuploadkan ke dalam. Nanti kalau sudah ada channelnya, baru kalian minta video endorse-nya ke saya. Baru saya endorse. Hai guys, Anda ingin kajian-kajian berkualitas, Anda ingin menonton bagaimana hebatnya anak Indonesia Malaysia di Turki, jangan lupa kunjungi video kajian Islam PPI Turki. Like and share. Sekarang apa yang mau aku share? Barangnya tak ada. Oleh sebab itu maka ini adalah ajang latihan. Bapak Ibu masyarakat Indonesia Malaysia yang ada di Turki, dengan kalian buat kajian, maka sudah menyelamatkan calon-calon sarjana ke depan. Mereka ini insya Allah dari 1.500 ini tak mungkin tak ada yang menjadi orang-orang hebat. Saya yakin 1.500 yang hebat 3.000. Kenapa? Anaknya nggak mungkin jomblo terus kan? Istrinya, menantunya, keluarganya. Maka masyarakat Indonesia yang baik yang ada di Turki manfaatkan kesempatan yang baik. Mahasiswanya sudah, masyarakatnya sudah. Tinggal 15 menit lagi. Di mana-mana saya ceramah tetap 60 menit. Sesuai tertulis 600 ml. Mahasiswanya sudah, masyarakatnya sudah. Selanjutnya pemerintah. Dulu saya pernah belajar di 4 negara. Mesir dari tahun 98 sampai 2002. 2003 di Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia. 2004 sampai 2007 di Maroko. 2019 di Sudan. Pengalaman saya belajar di 4 negara ini, berjumpa dengan pemerintah. Kalau di Turki ada KBRI, ada KJRI. Wahai bapak-bapak KBRI, KJRI, home staff, local staff, perhatikanlah adik-adikku ini Pak. Supportlah mereka. Kalau mereka sedang urusan, mudahkan urusan mereka. Karena kalau kalian persulit urusan mereka, nanti dipersulit Allah pula kalian masuk surga. Dulu zaman saya kuliah, ada duta besar. Kan kita kalau pergi haji itu kan bertemu semua. Yang dari India, dari Maroko, dari Tunisia, dari Aljazair, jumpa semua. Tempat pertemuan kami itu di depan toko Rado Hotel Hilton. Ngumpul di situ. Tanya-tanya lah, gimana tempat kalian? Baik-baik Bapak KBRI-nya. Selalu kami diundangnya ke rumah makan. Gimana tempat kalian? Parah kali KBRI. Setiap dia lewat wajib berdiri hormat. Jadi kenangan-kenangan itu sampai sekarang, Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi pejabat hari ini, kalian jadi dubes, jadi konjen, jadi home staff, jadi local staff paling lama 30 tahun. Habis itu pensiun, tua, stroke, mati. Yang dikenang oleh mereka adalah kebaikan-kebaikan. Kalau kita menjabat itu kalian baik, insya Allah. Pas nanti mereka adakan reuni, ingat kau dengan Pak Anu. Oh ingat, untuk almarhum Pak Fulan Al-Fatih. Ingat kau dengan Bapak Fulan. Ya. Saya, kalau ceramah saya di satu daerah, ingat saya, oh Pak Fulan saya cari. Ceramahlah saya di Banten. Di rumah Gubernur Banten. Sampai di situ cerita saya. Rupanya abang Pak Gubernur Banten itu dubes kami waktu di Mesir dulu, Pak Nur Hasan Wirayuda. Itu dubes luar biasa. Sudah disiapkan kapal perang untuk menjemput mahasiswa Indonesia. 97-98 krisis moneter. 2000 dulu $1 2000, pas moneter menjadi 20.000.
Republik Indonesia sudah menyiapkan kapal perang untuk menjemput mahasiswa Kairo. Kapal perang yang tak pakai kursi, supaya berdiri aja di kapal. Datang Pak Nur Hasan Wirayuda Dubes waktu itu. Bukan mengemis ya, kalau mengemis itu minta-minta. Tapi beliau dengan kehebatan, kebesaran hatinya menghadap ke pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha. Sampai kata Pak Nur Hasan Wirayuda cerita sendiri ke saya. Apa kata beliau? Ada orang tukang fotokopi datang menjumpai Pak Dubes. Kata dia, Pak, kata orang Mesir, saya tidak bisa bantu duit untuk anak Indonesia karena saya tak punya duit. Tapi setiap anak Indonesia yang mau fotokopi silakan datang ke tempat saya, fotokopi gratis. Lalu kemudian khatib-khatib Jumat berkhutbah di atas mimbar. Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum, orang-orang beriman itu saling tolong menolong. Man lam yatam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak peduli kepada keadaan orang Islam bukan orang Islam. Sekarang Indonesia sedang krisis moneter. Wahai jamaah Jumat, bantulah anak Indonesia. Di khutbah Jumat disampaikan. Lalu kemudian ada suatu hari, ini yang cerita masih Pak Dubes, adalah orang anak muda ngasih duit, datang ke kedutaan. Pak, ini duit. Pak Dubes curiga, panggilnya satu untuk mengikuti. Coba kau ikuti ini, siapa ini yang ngasih duit? Jangan-jangan Intel. Diikuti dari belakang, rupanya tukang buah. Tukang buah di Mesir ngasih bantuan untuk anak Indonesia. Setelah itu dia balik lagi ke tempat jualan buahnya, dan itu adalah kerjasama yang baik. Akhirnya anak Indonesia dia ada yang pulang. Yang pulang memang udah tamat ya, pulang lah ngapain dia. Begitulah beliau. Makanya sampai hari ini hubungan kami dengan beliau tetap baik. Tetap baik. Adapun yang kurang-kurang respect dengan mahasiswa, yang kurang-kurang apa itu, ada juga yang mengontak saya, ngundang, bisa nggak datang ke kantor saya, ke masjid? Tak mau saya datang. Bukan saya dendam, enggak, saya ingat aja. Sakit kali hati kita. Dulu sombong kali. Tapi alhamdulillah yang saya jumpai dulu baik-baik. Di Mesir baik-baik, di Maroko baik-baik, di Sudan baik-baik, di Malaysia baik-baik, di Turki ini pun insya Allah baik-baik. Yang tak baik-baik itu yang di mana-mana lah, jauh-jauh lah. Berapa lama lah jabatan itu? Berapa lama lah jabatan di Departemen Luar Negeri itu? Berapa lama lah pakai jas, pakai dasi itu? Dan semuanya akan berganti dengan kain kapan juga. Ada dubes yang mati pakai jas? Tak ada. Ada home staff, lokal staff yang bergaji dolar itu mati bawa dolar? Tak ada. Ustaz ngomong gini itu apa? Tak ada. Tak ada kepentingan sama saya. Saya hanya mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tiga-tiga sudah saya sampaikan. Mahasiswanya sudah, masyarakatnya sudah, pemerintahannya sudah. Kadang orang penceramah ini pisaunya tajam ke bawah. Kalau menceramahi mahasiswa berapi-api, pas giliran ke atas akhirnya. Saya tak gitu, saya sama. Pejabat mau siapa pun habis. Makanya saya kadang banyak pejabat-pejabat itu, ini orang nyandang lagi. Ini tak apa-apa. Beberapa tempat saya tak boleh ceramah. Ustaz Somad akan diundang oleh Direktur Airport. Kok berani Direktur Airport yang undang saya? Di beberapa tempat habis undang saya biasanya kena periksa. Oh, ini bukan orang Indonesia Pak, orang Malaysia. Patutlah berani. Ada pula di beberapa tempat saya tak dikasih masuk. Di antara yang tidak ngasih masuk di Eropa, visanya sudah dapat, sudah ditempel di paspor, pas di pintu dicap.
cancel, tak boleh masuk. Di Belanda tak boleh masuk, di Inggris tak boleh masuk, cancel. Siapa yang unjuk rasa? Yang unjuk rasa banyak. Di antara yang unjuk rasa nggak boleh saya masuk ke Eropa, ke Inggris, ke Belanda, ke Jerman adalah persatuan LGBT. Karena dianggap ceramah saya itu menyinggung LGBT. Jadi persatuan LGBT unjuk rasa supaya dilaporkan mereka, orang ini fotonya ini jangan masuk. Akhirnya saya tak boleh masuk. Tak ada saya ngelapor ke TV, melapor ke pemerintah, saya diam. Tak masuk ya tak apa-apa. Saya melapor aja sama Allah SWT. Allah Maha Adil. Diletakkannya rudal Renat Sinaga. Pecah 190 orang Inggris Manchester meletup. Itu tidak usah terlalu dipikirkan, slow aja. La haula wala quwata illa billah. Apa ditakutkan? Tak bisa ceramah di negeri orang, kita masih bisa ceramah di TV. Anda TV pun tak boleh, YouTube masih bisa. YouTube pun tak bisa boleh, tulis buku. Nulis buku pun tak bisa. Doa, baca doa Nabi, baca doa Imam Bukhari. Apa doa Imam Bukhari? Allahumma qad daqat alayya al-ardu bima rahubat faqbidni. Allahumma ya Allah, qad daqat alayya al-ardu, dunia yang terhampar luas ini sudah sempit bagiku ya Allah, faqbidni, cabutlah nyawa. Sebulan setelah Imam Bukhari mendoakan itu, mati. Saya bolak-balik saya baca itu, tak mati-mati. Artinya Allah masih beri saya kesempatan, bisa saya ceramah di Turki. Andai saya ceramah di Turki, diundang di sekretariat PPI, biasa aja. Saya bukan mengecilkan adik-adik PPI. Saya dulu di PPI bagian SDM, sumber daya manusia, yang nyusun jadwal ceramah, seminar, itu saya. 2 tahun, 2 periode saya. 2 periode saya dipertahankan di PPI Maroko. Bukan karena hebat, karena tak ada yang lain. Mahasiswanya cuma 30 orang. Mahasiswa Indonesia di Maroko 30 orang. Dari yang 30 itu menyebar di 7 kota. Tinggal di Rabat yang dekat KBRI 6 orang. Perempuan 1, tinggal 5 orang. Nah tinggallah saya. Itulah maka dipilih. Lalu kemudian kita tetap berbuat saja. Tak usah takut. Kalau takut mau sudah habis kepada Allah, tak tersisa lagi untuk manusia. Hapuskan rasa besarmu kepada Allah, sehingga tak kau besarkan lagi makhluk dan manusia. Ketika kau angkat kedua tangan, yang kau besarkan adalah Allah. Allahu Akbar. Kecilkan semuanya. Saya bukan mengecilkan adik-adik PPI. Anda yang undang saya ceramah ini PPI. Di mana Ustaz Somad ceramah? Di sekretariat PPI. Biasa aja. Tapi hari ini beritanya. Di mana Ustaz Somad ceramah? Di Masjid Sabiha Gökçen International Airport. Oh, ini pulang dari sini naik rating nih. Siapa yang undang? Direktur Sabiha Gökçen International Airport. Gökçen itu main bola. Tak usah terlalu di program-program, tak usah terlalu dipikir-pikirkan, tapi tetap dipikirkan, tapi jangan habis dipikirkan. Saya tak ingin adik-adik nanti pulang dari sini begitu ditanya gimana planning PPI ke depan. Tak usah terlalu dipikirkan, slow aja Bray. Tetap ada program, ada pemikiran.
InsyaAllah Allah kasih kita kebaikan-kebaikan di masa akan datang. Amin. Niat baik, pikir baik, pandang baik, dengar baik, kerja baik, Allah kasih baik. Kalau datang tak baik, berarti Allah sedang menguji kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah 60 menit kebersamaan kita. Mudah-mudahan bermakna insyaAllah. Tiga-tiganya sudah tersentuh. Mahasiswa, masyarakat, pemerintah KBRI dan KJRI, mahasiswa, masyarakat, pemerintah KBRI, KJRI, semuanya akan mati menghadap Allah SWT. Betul? Bapak, ibu semua ini, bapak, adik-adik, ibu-ibu mati semua. Ibu-ibu mati semua. Bapak mati semua. Saya belakangan. Orang akan lupa dengan kita, tapi ada yang kekal abadi. Kalau pernah kita berbuat baik, itu yang akan abadi insyaAllah. Ini yang mantap kameramen. Dia foto kita pas posenya lagi bagus. Tempat-tempat lain itu pas foto kita sedang menganga foto. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih saya yang tak terhingga kepada Datuk Azmi Murad. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jadikan anak dan keluarganya soleh-solehah. Begitu juga yang mengaminkan ini semuanya kata malaikat, walaka mithluh, kau dapat seperti yang kau ucapkan, kau doakan. Itu adik-adik mahasiswa yang masa lalunya lurus, selesai tausiah ini ada perubahan lurus. Yang gondrong-gondrong potong rambut. Oh, nggak boleh gondrong Pak Ustaz. Boleh. Ada foto saya waktu di Mesir agak panjang, tidak sampai panjang. Bagus. Cuman biayanya mahal, sampo mahal. Nggak apa-apa. Itu menunjukkan kalian masih muda. Masa lahir langsung tua? Ustaz Somad nggak pakai celana jeans. Foto-foto saya yang lama-lama waktu jadul pakai celana jeans, sobek-sobek lah. Nggak ada yang bagus. Jadi nikmati masa muda. Kami dulu kalau libur. Tapi kalau sudah belajar sebelajar-belajar. Jadi kalau libur, habiskan betul libur sampai tak tersisa lagi. Kalau sudah belajar serius. Nanti setelah pulang, jangan sepelekan yang sekarang kurang berprestasi, jangan sepelekan. Karena ini masih miniatur. Yang aslinya nilai kita betul-betul nilai asli nanti adalah ketika terjun di masyarakat. Berapa banyak yang ketika di kampus nilainya mumtaz, cum laude, tapi di masyarakat hukum laut, ke laut. Jadi jangan sepelekan. Mungkin waktu di Turki dia biasa-biasa aja, letoy, loyo, lunglai, bawaannya mau mati. Itu boleh jadi nanti di masyarakat dia justru ini untuk membela yang loyo-loyo. Loyo-loyo kalau kau diajak orang, aku memang loyo sekarang. Nanti balik ke Indonesia lebih loyo lagi. InsyaAllah segala kebaikan berpihak kepada orang-orang baik insyaAllah. Di akhir majlis, mumpung kita masih bersama di majlis yang paling baik di rumah Allah, mari kita sama-sama berdoa. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata 'ala hadhihi al-jama'ah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Wa waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Berikan taufik dan hidayahmu supaya kami dapat beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai ya Allah.
Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami masih hidup besok pagi, jadikan kehidupan itu sebagai tambahan amal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami mati malam ini, jadikan kematian ini membuat kami berhenti dari berbuat dosa, ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri tempat tinggal kami negeri yang aman, jadikan negeri kampung halaman kami negeri yang terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan negeri kami, keluarga kami, masyarakat kami dari malapetaka, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kami ta'wil pemahaman Quran yang benar. Waftahna futuhal arifin, bukakan pintu hati kami sebagaimana kau bukakan kepada wali-walimu, ya Allah. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga jannatul firdaus. Allah khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selama menyampaikan dalam waktu 60 menit ini banyak hal-hal, kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya mohon maaf kepada khusus Datuk Azmi Murad, Ketua PPI, rombongan jamaah umroh kami, namanya PDA Travel. PDA itu artinya perjalanan dunia akhirat, dipimpin oleh direkturnya Al-Mukarram Ustaz Fauzan LCMA, alumni dari Al-Azhar. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.